الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu minasy syahidin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu kesempatan besar untuk membuat satu ketetapan di dalam diri kita, memulai perjalanan setelah Ramadan ini, perjalanan yang penuh peningkatan. Al-Quranul Karim menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kehadiran kita di Masjid As-Sakinah ini adalah dalam rangka tiga hal. Yang pertama, litukmil iddah, menyempurnakan bilangan atas rangkaian peribadatan yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan kemarin. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk mengagungkan Allah atas segala nikmat yang berupa petunjuk. Allah tunjukkan kepada kita mana kebenaran, mana kesalahan. Allah tunjukkan kita mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita abaikan. Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang perjalanan yang semestinya harus kita lakukan, perjalanan yang dimulai dengan kefitrahan, dan insya Allah kita akan mengakhirinya dengan kefitrahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asal usul kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita semua ini terlahir dalam kesucian. Kemudian setiap tahun ternyata kita pun diberikan kesempatan oleh Allah mengembalikan kesucian kita, dan insya Allah kita akan akhiri kehidupan kita dengan kesucian fitrah kita, yaitu kesucian tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang akan kita perjuangkan sepanjang kehidupan yang masih tersisa. Karena dengan syukur, alhamdulillah, kita hari ini bisa menikmati suasana Idul Fitri ini dengan keadaan nyaman, didampingi oleh orang-orang yang kita sayangi. Kita masih dipertemukan dengan karib kerabat kita, dan mudah-mudahan kalaupun kita meninggalkan mereka, kepergian kita bukan untuk disesali atas segala hubungan yang pernah kita bangun dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, kehadiran kita di sini adalah la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan bisa berjamaah salat Idul Fitri di tempat As-Sakinah ini, tempat yang insya Allah akan melahirkan ketenangan, tempat yang insya Allah akan menghubungkan kasih sayang, mawaddah dan warahmah, tempat yang akan mengukir hati-hati kita di dalam ikatan kebersamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, saudara, karena di belahan dunia sana masih ada saudara-saudara kita yang jangankan melantunkan takbir dari rumah menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangankan mereka ceria di Idul Fitri ini bisa berbuka sebagaimana kita hari ini bisa berbuka dengan aneka hidangan yang ada. Mereka jangankan untuk berbuka, saudara, rumah mereka hancur, makanan mereka tidak ada, air tidak ada. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melantunkan takbir di hati-hati kita, di mulut-mulut kita, di perbuatan-perbuatan kita. Karena itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, mari kuatkan, teguhkan hati kita
untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk kekasih kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, wasiat takwa dalam kesempatan khutbah Idul Fitri hari ini adalah mengembalikan fitrah kita yang bersih dari kemusyrikan. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kemusyrikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak hal, bahkan dengan tegas di salah satu ayat surat An-Nisa ayat 150 Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya di antara dosa yang tidak akan pernah Allah terima ampunannya adalah doa kemusyrikan. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat, memperhatikan, menganalisa rangkaian perjalanan ibadah kita di Ramadan yang kemarin, sejatinya adalah untuk meneguhkan ketauhidan kita, meneguhkan bahwa pengabdian kita, ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, karena Allah, dan mencari perhatiannya Allah. Itulah sebabnya komitmen ini saudara kita bangun dengan sebuah keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan bahwa Allah pasti melihat kita, Allah pasti memperhatikan kita. Dan bukan itu saja saudara, Allah juga pasti akan memperhitungkan semua apapun yang dilakukan oleh kita, sadar atau tidak sadar, berilmu atau tidak berilmu, lapang ataupun sempit, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhitungkannya. Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, nanti di akhirat tidak ada satupun kaki melangkah kecuali akan ditanya tentang umur, tentang harta, tentang segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Karena itu saudara yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah saum Ramadan kemarin, atau ketika hari ini kita melangkahkan kaki kita di Masjid As-Sakinah ini, maka yang pertama dan utama adalah perjalanan kita hari ini. Langkah kaki kita hari ini adalah representasi tentang kehambaan kita di hadapan Allah. Lepaskan seluruh baju kebanggaan, aksesoris keduniaan yang selama ini membelenggu kita dan membatasi hubungan-hubungan kita. Ada orang memuliakan kita karena ilmu, ada orang memuliakan kita karena tampak, ada orang yang memuliakan kita karena lapangnya harta, bahkan ada orang yang memuliakan kita karena kuatnya fisik kita. Saudara yang dirahmati Allah, segala ekspresi yang tampak dari apa yang menjadikan orang tunduk, memberikan hormat kepada kita, sejatinya hanyalah titipan. Bahkan nyawa kita pun sekedar titipan. Siapa di antara kita yang mampu mempertahankan nyawa kita ketika malaikat Israel datang menjalankan kewajibannya, menjalankan perintah Allah untuk mengambil nyawa kita? Siapa di antara kita yang mampu menahannya? Sungguh kuatnya fisik kita tidak akan mampu melawan malaikat Israel. Harta kita yang berserakan tidak mampu menyuap Israel. Kemuliaan yang melekat di dalam diri kita tidak menjadikan Israel malu atau tidak mau, enggan, segan mengambil nyawa kita. Tidak saudara, karena di hadapan Israel kita hanya
hanyalah seonggok daging dan tulang yang diikat dengan keimanan, dan keimanan itulah yang menjadikan apakah kita ini pantas dimuliakan atau tidak. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah sebabnya komitmen pengabdian Anda dan saya, kita semua yang hadir di tempat ini, ketika melangkahkan kaki kita di tempat ini, pertama dan utama yang harus diniatkan kehadiran kita adalah untuk mempertegas kami adalah hamba Allah. Kenapa saudara? Karena Allah tidak akan melihat kita kalau kita tidak mengaku menjadi hambanya. Dan tugas yang melekat di dalam diri kita sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda dan saya, kita dan para jin yang hari ini juga hadir di tempat ini, dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk menghamba. Karena itu status hamba saudara di hadapan manusia mungkin terhina, tapi status hamba di hadapan Allah adalah sebaik-baik status. Anda bisa update status dengan kondisi sosial Anda. Anda bisa update status dengan prestasi Anda. Anda boleh status dengan segala aksesoris hidup yang lekat dengan Anda, silakan. Tapi tidak ada status yang mulia di hadapan Allah saat kita menemuinya kecuali status sebagai Abdullah. Maka Allah di dalam surat Al-Fajr, Dia hanya akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Di ayat ini saudara, Allah hanya mengatakan fadkhuli fi ibadi. Hai kalian yang selama ini bangga dengan status-statusnya, hai kalian yang hari ini dibutakan dengan aneka macam aksesoris dunia, hari ini aku hanya mengizinkan yang aku temui adalah ibadi. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku. Kalau kita berada dalam status ini saudara, Allah lanjutkan, wadkhuli jannati, engkau boleh masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan status penghambaan kita hari ini? Bagaimana dengan kondisi sosial yang hari ini melekat di dalam diri kita? Apakah telah menodai status penghambaan kita kepada Allah atau tidak? Inilah pertanyaan yang harus berulang-ulang. Tanyakan kepada diri Anda, tanyakan kepada diri sendiri, jangan tanya orang lain. Karena orang lain punya banyak persepsi, orang lain punya banyak tanggapan, penilaian, orang lain terlalu banyak pemikiran tentang apa itu hamba. Karena menjadi hamba Allah terkadang terhina di dunia, dan tidak semua orang siap dihinakan oleh orang. Yang ada adalah terkadang kita, setiap kita menuntut pengakuan siapa saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita harus berulang-ulang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Katakanlah olehmu, Allah yang maha besar. Katakan olehmu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Katakan olehmu, Allahu Akbar, Allah yang maha
walillahil hamdu. Untuk Allah saja segala pujian. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah, problem terbesar, penyakit terbesar ketika kita menuntut diri kita menjadi hamba Allah adalah ketika munculnya perasaan yang secara tidak langsung melahirkan persyarikatan. Munculnya perasaan yang secara tidak langsung menduakan Allah. Itulah yang disebut dengan asyirk. Itulah yang disebut dengan kemusyrikan. Itulah sebabnya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari kemusyrikan itu adalah tugas panjang kita. Kenapa? Karena ketika kita beribadah saja saudara, terkadang muncul kemusyrikan. Ada dua penyakit hati yang seringkali tanpa disadari merusak seluruh peribadatan kita. Yang pertama adalah ar-riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ma'ahwatu, di antara apa yang paling aku takuti, ma'ahwatu min ummati asyirkul asghar, adalah kemusyrikan yang kecil. Apa itu ya Rasulullah? Dia adalah ar-riya, keinginan diakui keberadaan oleh orang banyak. Bahkan ketika kita ingin diakui, saya orang soleh, saya orang baik, saya orang dermawan, saya orang berilmu, ketika muncul perasaan ingin diakui dan pengakuan itu menjadikan buta terhadap siapa yang memberikan Anda kekayaan, siapa yang memberikan Anda kekuasaan, siapa yang memberikan Anda ilmu, yaitu Allah. Anda melupakan itu, maka itu kemusyrikan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama, asyirkul asghar. Itulah sebabnya kenapa beribadah itu tidak perlu eksploitatif. Kenapa beribadah itu tidak perlu muncul kesan, kalau istilah sekarang adalah biar kelihatan orang, dikit-dikit publish. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatiri, yang kita takuti adalah akuan eksistensi diri yang menjadikan kita mengabaikan hak orang lain. Karena setiap kita memiliki eksistensi masing-masing saudara. Anda pintar mungkin dalam penilaian orang lain, Anda pintar, tapi bukan berarti orang yang bodoh di depan Anda adalah orang yang tidak bernilai. Hari ini mungkin Anda dilapangkan dengan kekayaan, tapi bukan berarti orang yang tidak punya harta, orang yang bapak adalah orang yang tidak punya nilai. Jadi apakah Anda bernilai atau tidak, ukurannya bukan pandangan kita. Tapi apakah bernilai tidaknya kita adalah apakah di dalam diri kita muncul keutuhan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, dalam hubungan kita dengan sesama keluarga, misalkan suami dengan istri, terkadang ketika Anda mencari perhatian istri berlebihan, apalagi perhatian itu menjadikan Anda melanggar syariat, itu kemusyrikan saudara, dan benih itu ada. Silahkan Anda buka surat At-Tahrim, surat ke-66. Salah satu asbabun nuzul kenapa surat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia, manusia teladan, manusia yang hakul yakin seyakin-yakinnya tentang Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah pernah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sudah pernah lihat surga dan neraka.
syair, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nadir jahi. Kan begitu. Wahai Allah, kalau mengukur dengan kapasitas pengabdian diri kepadamu menjadi ahli surga pun hamba belum pantas. Tapi kalau engkau masukkan kami ke neraka, demi Allah kami gak mampu ya Allah. Itulah sebabnya gak ada satupun Anda, sekaya apapun Anda membuat model neraka di rumah, tapi Allah gak ada. Walaupun terkadang rumah-rumah yang dianggap surga isinya neraka. Hubungan yang tidak harmonis suami dan istri. Suami main, istri main, anak keluyuran gak jelas, tidak pernah disebut asma Allah di dalamnya. Itu kita buah. Padahal orientasi pertama kita adalah itu surgaku, baiti jannati. Tapi yang terjadi justru kita sedang membangun neraka dari rumah-rumah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hakul yakin tentang Allah. Dia pernah mi'raj, pernah lihat surga kayak apa, lihat neraka kayak apa. Bahkan Allah perlihatkan dia, pertemukan dia dengan orang-orang pendahulunya, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya Ibrahim alaihissalam. Semua nabi yang pernah membawa tugas dipertemukan. Kalau saya belum, Anda dan saya belum pernah memiliki referensi, ingatan, memori tentang neraka kayak apa, surga kayak apa. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mulia seperti itu aja terpeleset, terpelinsut. Di dalam surat At-Tahrim sampai Allah menegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwaj. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya karena ingin berharap mardhat azwajik, kesukaan pasanganmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi untuk menjaga hubungan harmonitas dirinya dengan pasangannya sampai terpeleset melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Allah. Sebagai manusia ini adalah ibrah. Nabi pun adalah manusia, dia bisa salah. Walaupun kesalahan Nabi tidak menjadikannya dia berdosa. Tapi kalau Anda dan saya, kita semua, kalau salah, siapa yang menggaransi itu tidak jadi dosa, Pak? Siapa yang memberikan jaminan kalau istri kita salah tidak jadi dosa, atau kita suami salah tidak jadi dosa? Siapa yang garansi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari aspek asbabun nuzul ini kita bisa membaca bahwa potensi kesalahan, potensi kerusakan, potensi yang bisa menghasilkan kemusyrikan ketika muncul riya ingin diperhatikan, itu terjadi dan itu melekat dalam setiap kehidupan kita semua. Anda dan saya semua punya potensi itu. Kan itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita berupaya saudara untuk mengembalikan jati diri kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Karena itu berikan porsinya sebagai hamba Allah agar diri kita bisa mengekspresikan dan membimbing diri agar kita bisa selamat tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Karena sejatinya perjalanan panjang kita adalah setelah kematian tiba.
Kalau ngitung umur dunia, tidak ada di antara kita yang pengen bertahan ribuan tahun. Karena jangankan 1000 tahun saudara, umur 60 kadang-kadang duduk pun susah. Umur 70 jangankan duduk, terkadang berbaring pun sudah tidak nyaman. Berdiri salah, duduk salah. Dikasih makanan enak salah, dikasih makanan kagak enak apalagi. Anak senyum bisa salah, anak tertawa bisa salah, anak marah bisa salah. Saudara, sangat-sangat terbatas dunia kita. Bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih dipanjangkan umurnya di dalam kesolehan. Gunakan waktumu untuk menjadi guide, teladan yang terbaik untuk anak dan cucumu. Anda yang hari ini sudah menjadi bapak, bersyukur. Karena tidak semua orang menikah lalu diberi karunia oleh Allah anak, tidak semua. Bersyukur Anda yang hari ini Allah percayakan Anda sebagai bapak. Dari pasangan kita lahir anak-anak, dari pasangan kita lahir keturunan yang mengidolakan kita. Jangan dijadikan pengidolaan anak-anak kita justru menjadi ruang kemusyrikan. Jangan kenalkan ke anak-anak kita semuanya karena ayahmu hebat, karena bapak luar biasa. Kenalkan Allah. Nah, bapak bisa begini karena kasih sayang Allah. Nah, kalau engkau sayang kepada bapak, kalau engkau sayang kepada ibumu, kalau engkau sayang kepada kami orang tuamu, maka jadilah kau anak yang taat. Jangan sholatnya mesti disuruh-suruh. Buktikan kecintaanmu kepada Allah, buktikan cintamu kepada bapakmu dengan engkau mengabdi sebaik-baik pengabdian kepada Allah. Dan bagi Anda yang orang tuanya sudah tidak ada, jadilah Anda anak-anak solih yang selalu menjadikan amal ibadah Anda amalan yang mengantarkan jariah kepada mereka yang sudah tidak ada. Jadilah Anda anak yang solih. Dengan cara apa? Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, Pak. Jangan bangun kebesaran kita di depan anak-anak kita karena kita berkuasa. Jangan bangun kebesaran kita karena hari ini kita dilapangkan harta. Jangan bangun kekuasaan kita, bangun penuhanan kita di depan anak-anak kita, karena ini pengulangan sejarah. Kalau peradaban jahiliyah saudara dulu dibangun karena menuhankan materi. Peradaban modern hari ini adalah dibangun mereka menuhankan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam dibangun untuk satu hal, menuhankan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan melalui materi yang dimiliki, melalui ilmu pengetahuan yang dikuasai. Karena tanpa materi dan ilmu pengetahuan, Islam tidak akan pernah menjadi rahmatan lil alamin. Tanpa kekuasaan, Islam tidak akan pernah melahirkan rahmatan lil alamin. Tanpa kelapangan hidup, kita tidak akan pernah menjadi rahmat, jalannya rahmat bagi orang-orang yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang bisa khatib sampaikan. Mari kita akhiri bersama, kita bermunajat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang tua yang soleh dan solehah, menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan harta yang melekat kepada kita menjadi wasilah maslahat, menjadikan pengetahuan ilmu yang kita miliki menjadi wasilah kemaslahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان في فلسطين وفي كل زمان. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.